Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita. Kami dari TK3 ingin menjelaskan tentang syirik. Syirik dilihat dari arti bahasa adalah menyekutukan atau mensyarikatan. Sedangkan dari segi istilah yang dimaksud dengan syirik ialah menyekutukan Tuhan atau Allah dengan selainnya, baik menyekutukan dari segi zat, sifat, wujud, ataupun dari segi perbuatannya. Menurut Dr. Yusuf Kaudawi, yang dimaksud dengan syirik ialah membuat dan menjadikan sekutu bagi Allah dalam melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya perbuatan itu hanya diwujudkan kepada Allah atau hak Allah. Menjadikan Tuhan lain bernama Allah, dia menyembahnya, menaatinya, meminta pertolongan kepadanya, mencintai atau melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti itu yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban seorang hamba terhadap Tuhan yang pertama dan yang paling utama ialah mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya. Surah 2 ayat 163 dan ayat 112 sampai 14, 21 sampai 25, 23 sampai 91, 28 sampai 88. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa tatkala Mu'adz bin Jabal membonceng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, tahukah Anda apakah hak Allah atas hamba-hambanya?" Saya menjawab bahwa Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa beliau mengatakan hak Allah atas hamba-hambanya ialah hendaknya mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hak hamba atas Allah ialah bahwasannya Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya dengan apa yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila mentauhidkan Allah adalah merupakan hak Allah atau hamba-hambanya, yang berarti bahwa mentauhidkan Allah adalah merupakan kewajiban mutlak bagi hambanya yang seharusnya ditempuh dalam keseluruhan hidup. Maka sebaiknya menyekutukan Allah merupakan suatu perbuatan yang sangat diharamkan, termasuk suatu dosa yang paling besar. Lagi merupakan dosa yang tidak terampunkan terhadap Allah. Surah 4 ayat ke-48, 31, 13, 17, 23, ayat 7 sampai 146, surah 5 ayat 72, surah 6 ayat 22. Dalam uraiannya di muka, telah dilaksanakan bahwa menyekutukan Allah dengan sesuatu dapat berupa zat, wujud, sifat maupun perbuatan. Mempersekutukan Allah dari segi zat dapat berupa mempertuhankan sesuatu selain Allah dengan keyakinan bahwa sesuatu tersebut zatnya sama dengan zat Allah. Mempersekutukan semacam ini umpama kepercayaan Trinitas, yaitu suatu kepercayaan yang berkeyakinan bahwa Allah adalah dan Al-Masih, atau Allah dan anaknya, atau Allah dan anak kalimatnya, kedua-duanya azali atau resistance, ya, artinya wujudnya tidak didahului oleh zaman. Dalam ensiklopedia of religion dikatakan bahwa Tuhan itu satu dalam jawaban kekuasaan dan keagungannya, akan tetapi sejak zaman azali tersebut dalam tiga pribadi yang sederajat dan sempurna, yang mempunyai seluruh urusan nama yang sesuai, yaitu Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Kontre menyekutukan Allah dari segi wujud. Bentuk menyekutukan Allah dari wujud yang berupa sampai menyembah kepada Allah, menyembah kepada wujud selainnya seperti menyembah kepada berhala, pepohonan, dan yang dianggap keramat, kubur yang dikeramatkan, makhluk halus dan sebagainya. Dan yang menyekutukan Allah dari segi sifat, termasuk kepada perbuatan mencari perbuatan yang senantiasa memperturutkan bisikan hawa nafsunya. Ditaatinya semua ajakan hawa nafsu, bagaikan seorang yang selalu menaati segala perintah-perintah Tuhan. Sikap seperti ini tergambar dalam Al-Quran secara jelas sekali dalam surat Al-Furqan 25 ayat 43.
termasuk juga menyebutkan Allah dari segi sifat kaya, perilaku, pamer, ria, dan sum'ah di hadapan orang lain dengan motif agar dirinya dipuji dan dikagumi. Sekalipun dalam pengertian syirik kecil, syirik asgar, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Ausi dikatakan bahwa aku melihat Rasulullah SAW menangis, maka aku pun bertanya kepada beliau, mengapa padaku kau menangis, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sungguh aku mencemaskan terhadap umatku dari perbuatan musyrik. Mereka tidak mungkin akan menyembah patung itu, tidak pula akan menyembah matahari, bulan, ataupun batu. Akan tetapi mereka akan berbuat ria atau pamer dengan amal perbuatan mereka. Riwayat Jam. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa Allah telah berfirman, kemuliaan itu adalah pakaianku dan keluhuran itu adalah sunnahku. Barang siapa merebut dariku dan salah satu dari kedua sifat tersebut, sungguh aku akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Dr. Yusuf Harkawi merinci syirik kecil sebagai berikut. Sekian dari kami.